Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 Tadris Matematika 5B IAIN Kediri akan membahas video tentang Game Education untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Ahmad Syamsuddin MKom. Perkenalan dulu dengan anggota kelompok kami yuk. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan terkait game education atau game edukasi atau permainan edukasi. Di sini akan dibahas mengenai 4 hal ya teman-teman. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode, dan yang terakhir ada hasil. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang ini merupakan alasan kenapa game edukasi itu dibuat gitu ya. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi itu kan memberikan banyak peluang untuk mengakses informasi cepat dan mudah melalui smartphone. Penggunaan smartphone selain digunakan hanya untuk bermain game, juga bisa dijadikan media dalam pembelajaran. Salah satunya game edukasi. Jadi, HP atau smartphone kita itu selain digunakan untuk keperluan sehari-hari, itu bisa kita gunakan sebagai game edukasi, bisa memberi nilai manfaat pada kita. Nah, game edukasi itu berarti permainan yang dalam hal ini tentang kelincahan intelektual. Game digunakan untuk belajar sambil bermain yang merupakan aktivitas semi terstruktur dan terstruktur. Game edukasi yang merupakan game digital dibuat untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi sambil menyelam minum air, seperti itu ya kalau peribahasa. Nah, yang kedua kita masuk pada tujuan. Apa sih tujuannya game edukasi ini dibuat? Di sini ada 3, sebenarnya sama saja. Tujuan game edukasi adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak melalui permainan yang membuat anak senang serta mudah memahami materi. Ini dari Arifin. Nah, pernyataan dari Arifin ini didukung oleh penelitian dari Rena Vitasari dan kawan-kawannya yang telah mengembangkan game edukasi dalam pembelajaran yang mampu membantu siswa memahami materi serta membuat proses pengenalan budaya Indonesia lebih menyenangkan. Nah, untuk yang ketiga ini penelitian dilakukan oleh Yeni Amalia dan Yoyo yang memodifikasi media pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep gaya berbentuk game edukasi. Jadi pada intinya, tujuan dari pembuatan game edukasi ini supaya siswa-siswi itu lebih mudah dalam menerima materi lewat permainan. Jadi biar lebih fresh, biar lebih gampang materi masuk gitu loh. Memudahkan siswa juga dalam mengingat materi yang telah dia pelajari. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Metode dalam game edukasi ini ada banyak ya teman-teman. Di sini kita pakai metode drag and drop. Metode ini menggunakan listener mouse event. Listener mouse event dapat bekerja dengan baik dengan menggunakan piranti atau bantuan alat berupa mouse maupun pada layar sentuh. Sehingga dengan sedikit penyesuaian kode, game ini bisa kita jalankan pada platform mobile seperti smartphone, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil. Di sini disajikan hasil dari game edukasi yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan menggunakan metode drag and drop. Pada halaman setelah kita buka, itu akan tampil menu start. Menu untuk memulai permainan. Kita klik tombol start untuk melanjutkan permainan atau masuk ke permainannya. Setelah kita pencet tombol start, kita akan dapatkan halaman awal seperti ini. Nah, ada nama kelompok kami dan ada tombol ready go. Tombol ready go ini akan kita pencet untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya atau memulai permainannya ya.
Setelah kita pencet, maka kita akan mendapatkan level 1 yang harus kita selesaikan. Di sini disajikan sketsa-sketsa burung. Kita diminta untuk menempatkan burung-burung yang ada di sini ke dalam sketsa yang ada di sini. Game ini bisa digunakan pada materi himpunan ya, atau bisa dikreasikan pada materi-materi yang lain dengan menggunakan metode yang lain pula. Seperti itu. Di sini juga terdapat skor untuk mengukur berapa skor yang kita dapatkan, nilai yang kita dapatkan. Selanjutnya setelah game 1 selesai, kita akan naik level ke level 2. Di level 2 ini masih sama konsepnya seperti yang tadi, tetapi dengan jumlah burung yang lebih banyak dari level 1. Ya iyalah ya, kan naik level. Tetap sama, juga ada skornya, nilai skor. Kalau kita sudah menyelesaikan level 2 ini dengan tepat, dengan benar semua seperti ini, sudah tepat, ini juga udah terpenuhi nantinya. Di situ kita akan menemukan hasil akhir bahwa kita menang, kita diberi selamat. Nah, kalau kita di tengah jalan ternyata kita nggak bisa menyelesaikan gamesnya, maka kita akan menemukan game over, permainan berakhir. Jadi kita awali lagi ke menu awal gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk memperjelas hasil dari pembuatan game edukasi kami, langsung saja kita preview gamenya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke menu start. Terdapat nama kelompok kami. Di sini ada tombol ready go, akan kita pencet untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Akan tampil level 1. Kita diminta untuk menempatkan burung-burung ini pada sketsa-sketsa yang ada di sini. Kita tempatkan ya. Ini kita lanjutkan sampai semuanya bisa masuk ke sketsa burungnya. Seperti itu. Selanjutnya kita naik level. Setelah kita selesaikan semua level 1 tadi, kita naik level ke level 2. Di sini masih sama tapi lebih rumit. Ya jelas lah ya, akan naik tingkat. Akan lebih banyak jenis-jenis burung yang kita akan tempatkan di sini. Permainan ini atau game education ini bisa kita gunakan dalam mata pelajaran himpunan ya. Atau bisa juga digunakan dalam materi lain dengan metode lain juga. Nah, sudah selesai, kita akan diberi ucapan selamat. Kita sudah menang, kita sudah bisa menyelesaikan games. Nah, kalau tetapi kita memasukkannya burung-burung ini tidak sesuai pada sketsanya, maka akan kita dapatkan game over atau permainan berakhir dan teman-teman bisa mengulangi permainan lagi ke start atau ke menu awalnya ya teman-teman. Seperti itu gamesnya. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.